Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Selasa 9 Agustus 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudari, sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Di malam yang indah ini Bapa, kami datang menghampiri tata hadirat-Mu, mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Kami akan merenungkan firman kebenaran-Mu, berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyebarluaskan firman-Mu ini sehingga boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Pun berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam tugas dan tanggung jawab, sehingga boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, terlebih juga boleh memperlakukannya di dalam kehidupan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu, berkata-katalah kepada kami semua. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya ya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib yang akan berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak mengirangkan langit. Saya ulang, air anggur tidak mengirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti.
Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tidak ada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini diberikan tema Bumi adalah kemuliaan Allah, yang nalan bahasa Toraja di Kua, ia telino kamalabiranna puang. Bapak Ibu, saudara yang sama dikasihi Tuhan, dunia adalah panggung kemuliaan Allah. Hal ini disampaikan oleh seorang yang bernama John Calvin. Dan ini dikatakan untuk menegaskan bahwa kemuliaan Allah tampak dalam seluruh kehidupan di bumi. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan Yesus, Allah memilih manusia secara khusus untuk menjadi mitranya dan sekaligus memberi mandat kepada manusia untuk berkuasa dan mengelola bumi. Sehingga bumi dan seluruh isinya tetap menggambarkan kemuliaan Allah. Dan seluruh isinya tetap menggambarkan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, melalui Yesaya, bacaan kita pada saat ini, Allah menegaskan kembali kekudusannya. Dia yang mau bermitra dengan manusia adalah Allah yang kudus. Allah yang menetapkan peraturan, ketetapan, dan mengikat perjanjian dengan manusia, agar manusia menjalankan tugasnya menurut ketetapan Allah. Namun, manusia melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian Tuhan. Itu dalam ayat 5 dalam bacaan kita pada saat ini. Atas ketidaksetiaan manusia, bumi tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Yesaya menggambarkan kondisi bumi yang tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah, dengan mengatakan bahwa bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Lebih jauh dalam bacaan kita pada saat ini, Yesaya menubuatkan bahwa ketidaktaatan manusia membuat sukacita di bumi menjadi hilang. Anggur sebagai simbol sukacita tidak ada lagi, suara musik berhenti, dan kemeriahan kota menjadi sunyi. Itu di dalam ayat 7 sampai 13 dalam bacaan kita. Kita adalah mitra Allah untuk memelihara kehidupan di bumi. Allah memberikan kita kuasa untuk menjadikan bumi ini sebagai panggung kemuliaannya. Kuasa tersebut harus dijalankan dalam ketaatan terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kuasa tersebut harus dijalankan dalam ketaatan terhadap Tuhan. Hanya dalam ketaatan itulah kita mendapat jaminan bahwa seluruh tindakan yang kita lakukan dalam rangka memelihara kehidupan di bumi akan menjadikan bumi sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Demikianlah bacaan kita yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa sepaat kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat bagi kemuliaan Bapa di sorga. Kembali kami mengangkat pujian kami, syukur kami ke depan hadirat-Mu, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami selaku orang percaya tidak ada hentinya untuk selalu mengucap syukur, mengangkat pujian kepada Bapa di sorga. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih penyertaan-Mu dalam pujian kami pada saat ini.
dalam membaca sebagian dari firman Tuhan. Semoga apa yang kami baca pada malam hari ini boleh berkenan dan boleh berbau harum di depan hadirat Bapa di sorga. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami datang mendukung dalam doa kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan di tempat ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada setiap mereka. Berikan selalu semangat Tuhan, kesehatan, hikmat dalam mengangkat setiap dan tanggung jawab. Sehingga apa yang diembankan kepada mereka, apa yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka, boleh mengangkat seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Baik sebagai dokter dan juga pegawai di kantor, dimanapun mereka berada, pimpin dan sertai mereka Tuhan, berikan semangat sehingga boleh mengangkat tugas dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami juga mendukung dalam doa kehidupan Bapak Pendeta dan juga Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Alex dan juga Ibu Titi. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Engkau berkati setiap rumah tangga dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, sehingga boleh mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami datang mendukung dalam doa setiap usaha jemaat Tuhan di Jemaat Elim di Balikpapan. Berkati setiap tangan-tangan yang mengerjakannya, sehingga boleh mengerjakan usaha dengan baik, dan lewat semuanya itu dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga pun kami berdoa, orang tua kami dalam masa tuanya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, berikan kesehatan, berikan hikmat untuk menjalani masa-masa tua, sehingga di dalamnya memperoleh berkat Tuhan yang tidak ada berkesudahannya. Bapa dalam kerajaan sorga, pun kami bersyukur pada malam hari ini, yang sepanjang minggu ini bersyukur lewat pertambahan usianya, ada Agustinus, Shalom Sherry, dan juga Revi Patricia, dan juga Ayub Juan Taruk Bua, Ibu Lisa Princess Miranda, Ibu Damaris Duma. Semuanya dalam kehidupan setiap orang tua ini karena kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan semata. Terima kasih untuk umur yang boleh Tuhan tambahkan kepada setiap mereka. Berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab Tuhan, sehingga mereka ini senantiasa bersyukur dan menyatakan bahwa itu semua karena kuasa Tuhan. Pun kami bersyukur bersama Bapak Wardiwet dan juga Ibu Mika Bongga lewat pertambahan usia dalam pernikahan Tuhan. Semua dirasakan orang tua terkasih karena kuasa Tuhan semata. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Berkati dalam setiap mengangkat tugas dan tanggung jawab Tuhan, sehingga boleh diangkat seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas, seluruh kehidupan jemaat Tuhan dan kehidupan kami semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang akan membimbing kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, harapan-harapan kami semua dan juga usaha kami semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah menjadi ungkapan syukur kami, inilah menjadi doa kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pun suara anak-anak memuji Dikau terus, malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam 9 Agustus 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.